semenjak saat ini mungkin kita tidak akan menyebutkan itu hidrogen peroksida. Kita akan bilangnya hidroksi. Kenapa? Menghindari salah paham. Ya, kita akan menyebut hidroksi. Hidroksi adalah sama, hidrogen peroksida isinya sama, hidrogen dan oksigen. Hidroksi adalah dari kata hidrogen dan oksigen. Ternyata hidrogen peroksida atau hidroksi ini diproduksi di badan kita. Banyak sekali orang tidak tahu. Banyak sekali. Jadi sebagai makhluk hidup, kita masuk dalam satu jenis makhluk hidup yang namanya ROS, yaitu Reactive Oxygen Species. Jadi adalah spesies makhluk hidup yang menggunakan reaksi oksigen untuk hidup. Ya, itu termasuk tumbuhan. Sebenarnya hidrogen peroksida di setiap orang kalau kita tes air urinnya itu akan ada hidrogen peroksidanya. Setiap daun ada hidrogen peroksidanya. Itu adalah cara bertahan hidup. Bahkan bisa di search di internet, jurnal kesehatan yang sangat reputable, McGill, memasukkan hidrogen peroksida adalah our body best defense system. Jadi adalah pertahanan terbaik dari tubuh manusia. Jadi kembali ke ROS atau Reactive Oxygen Species, ya spesies yang menggunakan reaksi oksigen untuk hidup. Di dalam proses metabolisme sel kita, setelah mendapat oksigen, dia memakai oksigen untuk menjadi tenaga dan lain-lain. Dalam reaksinya itu menghasilkan satu zat yang sangat berbahaya, namanya superoksida. Superoksida itu rumus kimia O minnya 2. Jadi ada oksigen minnya 2, ada pangkat 2. Ya, ada 2 garis. Ya, itu disebut superoksida. Superoksida ini sangat berbahaya, bisa merusak DNA kita. Tapi itu adalah hasil metabolisme kita. Kemudian kita telah dilengkapi oleh Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa yang namanya SOD. Jadi SOD, superoxide dismutase, yaitu satu enzim yang memutasi tadi superoksida menjadi H2O2, menjadi hidrogen peroksida yang 100 kali lebih tidak berbahaya, dipergunakan untuk defense system kita. Jadi dipakai untuk sistem pertahanan kita, dipakai untuk manakala kita punya sistem imun menemukan musuh, virus, bakteri maupun patogen, dia akan membunuh virus itu dengan cara itu. Jadi hidrogen peroksida diproduksi di badan kita. Badan kita sudah familiar, sudah menyiapkan semua perangkatnya untuk mengatasi akibat negatifnya. Yaitu di badan kita, diproduksi di kita punya lever, ada di semua badan kita, termasuk di rambut kita. Ya, namanya enzim katalis. Tapi yang paling banyak enzim ini tersedia di mukosa atau di lendir. Untuk kita ketahui, produk lendir adalah sistem pertahanan kedua yang terintegrasi di badan kita semenjak kita lahir. Itu diproduksi 1,5 liter per hari, melapisi semua dari hidung sampai semua sistem respiratori sampai ke kita punya sistem usus pencernaan. Ya, itu dimaksudkan adalah sebagai penjebak, pengisolasi patogen, virus, bakteri dan teman-temannya. Jadi setelah itu akan kita punya namanya sistem imun adaptif, yaitu B-cell, T-cell kita yang mengevaluasi apakah ini misalnya virus ini atau bakteri ini adalah musuh atau teman. Karena kita juga di dalam sistem kita perlu bakteri baik. Ya, kalau dia ketemu itu musuhnya ternyata tidak baik, dia akan memerintahkan untuk mengeluarkan hidrogen peroksida, membunuh, dilarutkan oleh katalis tadi. Jadi katalis adalah satu enzim yang bisa melarutkan dengan segera dalam waktu tidak lebih dari 30 detik 1 juta bagian dari hidrogen peroksida. Jadi begitu hidrogen peroksida bertemu dengan enzim katalis, ini terjadi proses namanya oksidatif untuk membunuh virusnya. Segera, kemudian dia langsung larut menjadi H2O, menjadi air dan oksigen. Ya, jadi kalau orang bertanya kadang-kadang, hidrogen peroksida beracun nggak? Tidak, hanya oksidatif, tidak beracun. Ya,
tidak beracun. Kita sudah memasukkan ke Sukovindo, semua tidak beracun. Hanya oksidatif. Kalau kita konsumsi dalam jumlah yang tinggi sekali, di luar dosis yang diizinkan, menjadi berbahaya. Sama seperti ilustrasi, Panadol adalah obat yang sangat aman. Tapi kalau kita sekali minumnya 20 butir, ya tidak aman juga. Sama seperti itu. Jadi, proses tadi, kalau orang bertanya sama saya, aman nggak hidrogen peroksida? Sangat aman sekali. Kenapa sangat aman sekali? Karena hasil akhirnya, pelarutannya adalah air dan oksigen. Tidak akan membahayakan tubuh kita dibandingkan misalnya klorin dan iodin. Dibandingkan dengan bahan lain. Jadi ini membuka pandangan kita.